lebru. Selamat datang di Adi Sudiat Miko Channel. Terima kasih teman-teman sudah mengunjungi channel kami di Adi Sudiat Miko Channel. Pada kesempatan hari ini, sesuai dengan janji saya akan mereview kolam ikan saya. Di sini selain kolam ikan, saya padukan juga dengan tanaman hidroponik. Jadi bisa disebut aquaponik ya. Untuk filternya sendiri saya akan bahas pada video saya selanjutnya. Khusus pada hari ini saya akan mereview dari sistem ikan ini, sistem kolam yang saya buat ini. Yang pertama, ini ada tanaman hidroponiknya. Ada tanaman pakcoy. Kemudian saya gabungkan juga dengan tanaman kangkung. Dan yang lagi satu, ada juga tanaman sawi. Nah, jadi dari sistem kolam ini setelah filter itu langsung masuk ke saluran hidroponik ini. Nah, yang terakhir untuk air yang keluar dan air yang masuk ke kolam ini. Jadi kolam ini dengan panjang 2 meter dengan lebar 80 cm dengan kedalaman 60 cm. Jadi kolam ini tidak terlalu dalam, tapi cukup untuk ikan koi. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan melihat dan saya akan perlihatkan lebih jauh apa saja yang saya pergunakan dalam kolam ini. Pada kolam ini dengan panjang 2 meter dan kedalaman 60 cm. Jadi ikan terlihat jelas karena tidak terlalu dalam. Tetapi tidak mengurangi dari kenyamanan ikan itu berada di dalam kolam itu sendiri. Nah, di dasar kolam ini saya tambahkan batu alam yang bulat-bulat. Selain jadi tumbuhnya alga ataupun lumut, di batu tersebut juga akan adanya bakteri pengurai yang bisa mengurai dari kotoran ikan itu sendiri dan makanan. Nah, selain itu ikan juga bisa mencari makan pada batu-batu tersebut dari sisa pakan yang memang masih mengendap di dasar. Bisa terlihat jelas kejernihan dari kolam yang saya buat, yang kami buat. Jadi kolam ini sangat jernih, bisa dilihat sendiri kejernihannya, ikan-ikannya terlihat semua. Nah, kelihatan jelas ya. Nah, selain dari waterfall ini, saya juga menambahkan aerator pada bagian sudut waterfall. Kelihatan jelas ya. Jadi selain dari air, saya juga tambahkan gelembung udara pada kolam ini. Jadi untuk
memperlihatkan sisi alami dari kolam ini, saya tambahkan tanaman-tanaman yang memang berfungsi untuk memberikan oksigen lebih kepada air. Dan yang kedua adalah untuk menyaring air yang sudah terlewati oleh filter tersebut. Jadi tanaman ini selain juga berfungsi untuk memberikan oksigen, yang kedua adalah untuk memberikan saringan lebih ketika air melewati pipa paralon yang saya sudah buat. Jadi banyak keunggulan dari tanaman yang kita taruh sebelum air masuk ke dalam kolam. Nah, selain itu juga tanaman ini berfungsi mengikat zat amoniak yang ada pada air yang masih berada pada sirkulasi air tersebut. Jadi tanaman ini sangat berfungsi baik, dan nantinya ketika tanaman ini sudah besar, tanaman ini bisa dipanen dan bisa dimasak seperti pembuatan sayur-sayuran pada masakan pada umumnya. Jadi sayuran yang dipilih adalah sayuran yang bisa dipergunakan untuk memasak. Oke, itu tadi yang saya review pada tanaman ini. Pada sistem ini juga terdapat UV, lampu UV yang saya letakkan pada ini. Jadi dalam T4x2 ini terdapat UV di dalamnya, lampu UV yang berfungsi untuk membunuh alga ataupun yang membuat air itu menjadi kehijauan. Jadi sebagai fungsi membunuh alga ataupun lumut-lumut yang ada pada air tersebut. Jadi terlihat jelas airnya jernih, bukan? Nah, di sini juga saya tambahkan untuk skimmer. Ketika kotoran-kotoran yang ada di atas permukaan air ataupun sisa pakan yang memang ada di atas permukaan air itu akan terserap ke skimmer ini. Nah, terlihat ya. Jadi di atas air skimmer berfungsi, dan juga di bawah air ada pompa yang menyedot kotoran ataupun sisa pakan yang mengendap di bawah air. Jadi dua fungsi tersebut dapat memberikan sisi positif kepada air agar air selalu dalam keadaan baik ataupun air selalu dalam keadaan jernih di permukaan ataupun di dasar. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian selain itu juga di sini ada backwash, adanya di ujung, dan sudah ada saringannya juga. Nah, fungsinya adalah ketika adanya hujan dan membuat air itu menjadi luber. Nah, fungsi ini sangat berfungsi, sangat efektif sekali pada kolam ikan, dan harus menggunakan backwash ketika penggantian air kolam ataupun penambahan air.
Backwash merupakan tempat pembuangan dari air yang akan kita ganti pada kolam tersebut. Jadi ini kolam yang kami buat, dan tentunya yang tidak kalah penting adalah sistem kelistrikan dari kolam tersebut. Jadi kami tempatkan box yang anti air, anti hujan. Jadi di dalamnya ada stop kontak maupun adanya posisi gelembung air dan UV selain dari panel induknya sendiri. Nah, untuk memberikan kesan yang sangat indah ataupun sangat asri, kami memberikan tanaman-tanaman di sekitar agar keadaan kolam terlihat asri. Dan saat siang hari, ikan tidak langsung terkena paparan sinar matahari, walaupun memang ikan memerlukan paparan sinar matahari, tetapi tidak full satu hari ikan dan kolam tersebut terkena paparan sinar matahari. Jadi untuk keadaan siang hari, ikan dalam kolam ini terkena sinar pukul 9 pagi sampai 11 siang. Jadi itu sudah cukup untuk proses dari pertumbuhan warna ikan, selain juga pakan yang sudah diberikan kepada ikan tersebut. Jadi selain warna dari pakan, sinar matahari sangat memberikan efek positif pada ikan tersebut dari segi warna dan sekaligus pertumbuhannya. Walaupun sinar yang didapatkan tidak terlalu banyak atau jangka waktu tidak terlalu panjang. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa jenis ikan koi, yang pastinya ikan yang paling besar itu ada 2 ekor, size kurang lebih 45 sampai 50 cm. Sisanya pada 30, 28 dan 25. Ada juga yang ukuran 10 sampai 15 cm. Jadi lihat jelas ya, ikannya sehat dan jinak. Jadi itu dulu teman-teman yang dapat saya review pada hari ini. Pada kesempatan berikutnya saya akan review bagaimana air ini tetap jernih dengan mempergunakan skimmer. Nah, skimmer ini dan mempergunakan filter yang saya pergunakan. Apa saja nanti filter yang akan saya review, dan pada sistem ini kita akan lanjut pada video berikutnya. Terima kasih teman-teman sudah mengunjungi Adis Mika Channel. Salah-salah kata saya mohon maaf, dan sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.